Gawat, Prabowo disentil karena puji Jokowi. Beli senjata, bangun ibu kota, seolah keuangan banyak, padahal tidak. Anak buah SBY, Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen Partai Demokrat, Johnson Sintindaun, menanggapi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang memuji kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Johnson meminta agar Prabowo Subianto mengurang-urangi sikapnya yang memuji-muji Presiden Jokowi. Menurutnya, politisi yang pernah jadi capres di pemilihan 2019 lalu itu cukup bekerja dengan benar di Kementerian Pertahanan. Johnson menyinggung pada Pilpres 2019 lalu, Prabowo keras mengkritik Jokowi hingga menghentak-hentak meja dalam salah satu kampanyenya. Karena kemarin, kan Bapak juga yang begitu kerasnya ke Pak Jokowi sampai hentak-hentak meja segala. Sampai semua pendukung ikut, termasuk kita. Salam dua jari, katanya melalui akun Twitter Johnson. Sebelumnya, Prabowo Subianto menyampaikan penilaiannya bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi sudah efektif dan di jalan yang benar. Hal itu ia sampaikan saat pertemuan antara Presiden Jokowi dengan para pimpinan parpol koalisi pada 25 Agustus lalu. Jadi, kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet. Kepemimpinan, keputusan-keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita, ujarnya pada Sabtu 28 Agustus 2021, dilansir dari Republika. Oleh karena itu, Prabowo menilai bahwa suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Kita sudah ada di jalan yang benar, kata pejabat Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu. Prabowo juga mengaku optimistis dengan apa yang dilakukan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Bahayanya adalah bahaya dunia, bahaya seluruh manusia, tapi kita mampu menghadapi dan memang kita harus menghadapinya, tuturnya. Adapun soal kekurangan dalam penanganan, misalnya soal keterlambatan vaksin, Prabowo mengatakan bahwa hal itu juga dihadapi oleh banyak negara. Keputusan Bapak untuk tidak lockdown keras ini yang memungkinkan kita bisa selamat. Negara lain yang lockdown keras malah mengalami kesulitan, kata Prabowo. Jadi, kita boleh bangga, prestasi kita baik. Saya bangga bagian dari pemerintahan ini dan kita gak usah ragu-ragu, Pak, tambahnya. Aneh, kenapa seperti menjilat? Di lain sisi, Emil Salim sentil pemerintahan Jokowi. Beli senjata, bangun ibu kota, seolah keuangan rakyat. Padahal tidak. Prabowo harus malu. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Profesor Emil Salim, blak-belakang mengkritik keinginan pemerintahan Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Hal tersebut diungkapkan Emil Salim saat memenuhi undangan silaturahmi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD secara virtual. Dalam acara tersebut turut hadir mantan Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangu Subroto, pendiri Partai Amanat Nasional Abdillah Toha, ekonom senior Indef Faisal Basri. Saya berempati dengan Menteri Keuangan yang pusing kepala, tetapi banyak dari teman-teman kita di Departemen Kementerian kurang paham bahwa pengeluaran menjadi terbatas. Jelas Emil, dikutip dari siaran pers Kemenko. Sehingga berbagai pengeluaran seperti pembelian senjata, ibu kota negara dan macam-macam berjalan seolah-olah keuangan itu anggaran tersedia banyak. Padahal tidak. Ini bakal menyulitkan pengelolaan keuangan negara, sambungnya. Sementara itu, Faisal Basri menyoroti beberapa persoalan hukum di bidang ekonomi. Menurut dia, ekonomi akan survive kalau penegakan hukum baik. Saya terkejut dengan misalnya dibebaskannya kewajiban membangun kebun untuk gula rafinasi, sehingga kita mendengar keluhan dari industri makanan minuman. Mereka sangat terganggu, ungkap Faisal Basri. Di Jawa Timur, tidak ada pabrik yang memproduksi gula rafinasi. Kita menunggu kehancuran pabrik gula nasional, lanjutnya.
Semua yang hadir dalam dialog tersebut menyampaikan pandangan, kemudian satu persatu direspon oleh Mahfud MD di akhir acara. Apa yang disampaikan, baik itu kritik ataupun keluhan atau masukan, pada umumnya senada dan sebagian besar sudah diketahui pemerintah, tegas Mahfud MD. Oleh karena itu, penerimaan honor hingga 70 juta yang didapat Bupati Jember Hendy Suswanto membuka dugaan permainan anggaran penanganan COVID-19. Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai, besarnya anggaran COVID-19 membuat pejabat membuat skenario agar ikut menikmati. Menurutnya, kebocoran anggaran penanganan COVID-19 tersebut sangat mungkin terjadi lantaran tidak adanya transparansi dari pemerintah. Trubus juga menilai, kasus yang terjadi di Jember seakan membuka permasalahan dalam pengelolaan anggaran COVID-19. Ini seperti membuka kotak Pandora bahwa persoalan penanganan COVID-19 ini ternyata anggarannya yang besar. Itu juga masuk ke kantong pejabat, ujarnya saat dihubungi wartawan 27 Agustus. Trubus menilai kasus ini perlu menjadi perhatian dari Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri dan Satgas COVID-19. Jangan sampai pengelolaan anggaran daerah dalam penanggulangan COVID-19 terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Trubus mengatakan penerimaan honor di tengah pandemi menunjukkan pejabat publik tidak memiliki sense of crisis. Kemendagri harus melakukan pengawasan pada jajaran di bawahnya. Jangan sampai ada pejabat yang menikmati dari kondisi-kondisi masyarakat yang menderita, ujar Trubus. Pemberian honor dari pemakaman jenazah COVID-19 ini tertuang dalam surat keputusan nomor 188.45/1071/12/2021 tentang petugas COVID-19 menjabarkan susunan petugas pemakaman di wilayah Jember sebagai langkah respon cepat atas pandemi yang terjadi. Susunan petugas yakni Bupati dan Wakil Bupati sebagai pengarah, Sekretaris Daerah Kabupaten Jember sebagai penanggung jawab, kemudian jabatan kepala dipegang Kepala BPD Kabupaten Jember, jabatan Sekretaris dipegang Kabid Kedaruratan dan Logistik BPD Kabupaten Jember, dokumentasi dipegang Kasih Kedaruratan BPD Kabupaten Jember, serta anggota dalam hal ini 10 orang unsur BPD Kabupaten Jember. Dalam SK tersebut dijelaskan, segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Jember tahun 2021 pada pos anggaran BPBD Kabupaten Jember. Bupati Jember Hendy Suswanto mengaku honornya mencapai Rp70.500.000 dari pemakaman jenazah pasien COVID-19 merupakan hasil tugas yang dijalankannya, pengarah dalam monitoring dan evaluasi terhadap setiap warga yang meninggal akibat COVID-19. Perhitungan besar honor pemusaraan jenazah COVID-19 yakni Rp100.000 setiap ada warga yang meninggal. Netizen pun angkat bicara. Cek semua anggaran COVID. Ini sama dengan negara sedang dirampok. Andai kata indikasi penyimpangan itu ada, berlakukan hukum militer, masa perang bagi yang terlibat penyimpangan. Karena sesungguhnya, saat ini, negara sedang berperang melawan pandemi COVID-19. Kata netizen lain, berarti makin banyak yang meninggal karena COVID, makin banyak pemasukan.